Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan memaparkan tentang proses pengembangan perangkat pembelajaran yang digunakan selama pandemi. Dalam hal ini mengambil konsep model desain pembelajaran online yaitu ICCEE. I-nya adalah identify atau identifikasi, C-nya adalah choose atau memilih, C yang satunya lagi adalah create atau mengembangkan, I pertama adalah engage atau melibatkan, dan yang terakhir adalah evaluate, yaitu evaluasi atau penilaian. Dimulai dari identifikasi. Karena pembelajaran online itu beda dengan pembelajaran tatap muka, dalam hal ini mengidentifikasi format kursus itu menjadi penting dalam proses awal ketika merancang kursus online. Format kursus seperti full face to face, blended dengan sedikit online, atau blended dengan lebih banyak atau dominan online, atau totally full online. Nah, guru di sini harus mengidentifikasi format mana yang ingin diadopsi. Identifikasi format kursus ini tentunya membantu guru untuk mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Setelah itu, guru juga harus mengidentifikasi kebutuhan dan karakter peserta didik. Seperti guru mengidentifikasi teknologi yang akan digunakan, teknologi yang sudah familiar digunakan oleh peserta didik. Selanjutnya, guru juga harus mengidentifikasi lingkungan pembelajaran yang mana berfokus pada lingkungan pembelajaran online berbasis web. Sangat penting bagi guru menyediakan lingkungan belajar online yang nyaman, aman, dan juga efektif. Terakhir, guru juga harus mengidentifikasi strategi pengajaran yang tepat. Nah, dalam tahap ini, guru bisa bertanya pada diri sendiri pendekatan pembelajaran apa yang ingin dia terapkan. Misalnya behaviorisme, kognitivisme kah, konstruktivisme, pembelajaran berbasis proyek, atau pembelajaran yang berpusat pada siswa, atau biasa kita kenal dengan student centered learning. Setelah proses identifikasi ini selesai, tahap berikutnya adalah choose atau memilih. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, tahap kedua dalam ICCEE adalah choose atau memilih. Guru harus memilih tampilan materi yang merupakan cara untuk mengatur materi pembelajaran online. Nah, pemilihan tampilan materi pembelajaran online saya pikir penting karena mempengaruhi kesan pertama siswa terhadap pembelajaran yang dilaksanakan. Isi materi online yang tidak ditampilkan dengan baik tentunya akan membingungkan siswa dan membuat mereka bingung dan tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran online. Setelah itu, guru juga harus memilih alat teknologi yang efektif untuk memfasilitasi interaksi online. Teknologi yang ramah pengguna akan mendorong pembelajaran online yang lebih dinamis. Sementara itu, untuk penyajian materi, guru dapat memilih teknologi yang siswa sering pakai dan tentunya yang mudah digunakan, misalnya penggunaan media sosial, gamifikasi, atau game untuk belajar seperti Kahoot, dan juga aplikasi video macam YouTube. Yang ketiga yaitu mengembangkan. Langkah ketiga adalah membuat atau mengembangkan. Pada langkah ini, guru mulai membangun materi pembelajaran, membuat metode dan materi, tugas dan penilaian, serta materi pendukung lainnya. Proses ini tentu memakan waktu yang lama. Materi, metode, tugas, dan bahan penilaian yang dibuat juga bisa harus melibatkan para staf ahli profesional untuk memastikan apa yang dikembangkan seperti audio, video, dan grafiknya itu semua bekerja dengan lancar dan sesuai dengan regulasi aksesibilitas. Penyerahan tugas dan umpan balik penilaian juga perlu dibuat secara logis dan transparan sehingga siswa online dapat membaca kemajuan untuk perbaikan. Setelah itu, instruktur online atau guru harus fokus pada cara membuat dan memfasilitasi metode komunikasi interaktif. Nah, dalam tahap ini menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan lain-lain yang peserta didik familiar menggunakannya membantu memfasilitasi komunikasi yang efektif. Yang keempat, yaitu melibatkan. Menurut teori, guru dapat melibatkan siswa dari 3 macam pendekatan, akademik, sosial, dan emosi. Untuk melibatkan pelajar secara akademik di kelas online, saya pikir guru bisa memberi feedback semacam respon terhadap kinerja para siswa. Hal ini bisa membuat siswa merasa nyaman dan siswa
bisa betah di kelas online mereka, dan tentu bisa membuat siswa tahu akan progres kegiatan belajar mereka. Selain itu juga, online learning rentan dengan perasaan terisolasi. Nah, untuk mengurangi dampaknya, guru disarankan untuk membangun grup belajar atau learning community yang positif untuk membuat siswa aktif terlibat. Misalnya, guru bisa membuat grup di WA atau Telegram atau juga grup di Facebook untuk media komunikasi baik antar guru dengan peserta didik ataupun peserta didik dengan peserta didik. Dan tahap terakhir yaitu mengevaluasi. Langkah terakhir dalam model ICC-EEE adalah evaluate atau evaluasi atau penilaian. Nah, penilaian siswa harus menyeluruh dan terformat dalam tahap ini. Guru dapat mengevaluasi kinerja siswa dengan berbagai strategi seperti penilaian dengan project based, presentasi, tugas, membuat video-video presentasi, dan tes. Kinerja siswa dalam pembelajaran juga harus dievaluasi secara berkala. Guru bisa mengevaluasi efektivitas metode dan materi pengajaran mereka dengan memakai survei, wawancara, ataupun observasi online. Nah, jadi itulah 5 tahapan dari model ICC-EE. Jadi model ICC-EE ini merupakan sebuah panduan yang efektif untuk para online educators ketika mendesain materi pembelajaran online. Nah, 5 dasar prinsip dari model ini sifatnya linier atau melingkar. Artinya, instruktur online bisa kembali ke langkah sebelumnya yang mana saja untuk memodifikasi desain pembelajarannya selagi mengembangkan dan mengimplementasikan desainnya. Tujuan akhir dari proses ini adalah untuk membantu instruktur dalam mendesain kursus online dengan baik, memfasilitasi peserta didik fokus pada pembelajaran, dan untuk mendukung pembelajaran. Terima kasih.